Alhamdulillahil qadiril alim al-faqidul hakim al-jawadil karim ar-rabbir rahim munzilul fikril hakim wal qur'anil azim alal mab'udi bid-dini wal qawim والصراط المستقيم والصلاة والسلام على خاتم الرسالة والهادي من الضلالة على مشرف الرسل بأشرف الكتاب والكتب محمد النبي العربي الأمين وعلى آله هداة المهتدين وأصحاب الخيار المنتخبين وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه ورضوانه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد السر المصون والدر المخزون والجوهر المكنون عدد ما ظننت به الظنون وما أبصرت العيون وما كان وما يكون صلاة مضاعفة دائمة بدوام ملك الله الذي يزول شيء فيكون على آله وصحبه كذلك. أما بعد عباد الله وإياي بتقوى الله وبطاعته وبمداومة ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا جددوا إيمانكم بكثرة القول لا إله إلا الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالحنفية السمحة. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والأخوات rahimakumullah. Segenap puja dan puji syukur milik Allah di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, beriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah, memenuhi relung jiwa dengan zikrullah, beriring insan-insan robbani yang bertawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat wal afiyah, dan puncak dari semua nikmat adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Dengan nikmat Islam
pasti hidup sejahtera, selamat lahir batin bila diri ini, jiwa ini taat patuh kepada syariat. Dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, haji ke Makkah al-Mukarramah. Dengan nikmat iman pasti ketenangan, ketentraman, kedamaian hati dan jiwa akan diperoleh karena kita menempuh thariqah sahihah. Tariqah sahihah wal wadihah, jalan yang benar, tariqatul Muhammadiyah, tariqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan benar, yang sanad mata rantainya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nikmat iman. Iman itu adalah batin kita yang tersimpan di lubuk hati, timbulnya rasa yang harus ditempuh tariqahnya. Tidak bernama iman kalau tidak ada tariqah. وَأَلَّهُ السَّخَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأَسْقَيْنَهُمْ مَعَنْ قَدَقَ. Allah berfirman, sekiranya mereka istiqamah, teguh pendirian, tidak berubah dengan satu tariqah, dengan satu mursyid, guru ruhani al-kamil yang sempurna, wal mukammil yang bisa menyempurnakan seluruh ruh muridnya sampai kepada Allah, wal takmil dan terus menerus kerjanya menyempurnakan, mengawasi guru murid-murid. Itulah yang dinamakan iman thariqah. Nikmat ihsan, memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif, karena semuanya adalah hakikatnya gerakan Allah, af'alnya Allah. Dalam bulan Maulid ini senantiasa marilah kita sampaikan sholawat salam takdim kepada manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung dengan keagungan akhlaknya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhnya awal pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hurufnya saja sudah nampak Muhammad min ha min dal. Ruh Muhammad, nur Muhammad, akal Muhammad, qalam Muhammad. Yang pertama adalah ruh Muhammad diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan apapun dan siapapun. Dari nur wajahnya Allah dan nur jamalnya, eloknya, cantik. Kalau ruh Muhammad diciptakan dari nur wajahnya Allah, orang tidak bisa menatap wajah, tapi ada nur jamal. Itulah awal Allah menciptakan makhluk. Ruh Muhammad, sebagaimana termaktub dalam hadis sahih Imam Muslim, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu ruhan nabiyyika Muhammad. Nabi bersabda kepada sahabatnya Jabir bin Abdullah,
sahabat Nabi ini pernah gak terpikir oleh kita sebenarnya jumlahnya berapa ya sahabat? Menurut keterangan yang sahih, jumlahnya itu 114.000 sahabat. Salah satu sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Nabi berkata, wahai Jabir, makhluk yang pertama kali Allah cipta adalah ruh Nabi Muhammad. Jadi nur wajah Allah dan nur jamaah. Dari ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah Allah ciptakan al-insan. Kalau bahasa Al-Quran, insan itu ruh, arwah, jamaknya arwah. Seluruh manusia yang casingnya berbeda-beda sejak di dunia, ada casing Buddha, ada casing Hindu, ada Konghucu, ada Muslim, ada Yahudi, itu casing jasad. Bahasa Al-Quran disebut basyar. Bahasa Al-Quran disebut basyar. Jadi kalau tetangga kita sering memberikan semboyan, kembalilah kepada Quran dan Sunnah, itu pembodohan umat. Karena Quran yang dipakai terjemahan, bukan penerjemahnya salah, bukan Qurannya salah, yang membacanya, yang huruf pembaginya itu salah, bodoh. Di dalam Al-Quran, terjemahan manusia itu bahasa Qurannya ada 3, ada insan, ada basyar, ada anas. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan apalagi tanpa guru, ini kesasar, nanti bisa gagal paham. Terjemahannya sama manusia, padahal begitu lihat teksnya ada basyar. Basyar itu 46 kali dalam Al-Quran. Artinya fisik, jasad, biologis, terdiri dari tanah, air, api, udara, akal, dan syahwat. Itu belakangan, diciptakannya belakangan. Kata yang kedua adalah anas, terulang sebanyak 177 kali dalam Al-Quran. Kalau baca terjemahan manusia, tapi artinya manusia sosiologis, manusia kebangsaan, jenis manusia. Nah, hakikat manusia itu insan. Terulang sebanyak 66 kali dalam Al-Quran. Kata insan itulah hakikat sebenarnya yang namanya manusia. Apa itu ruhnya? Ruhnya jamaknya arwah. Allah menciptakan semua insan, semua arwah, semua ruh itu dari satu ruh. Siapa? Ruh Muhammad. Makanya nanti fungsi dari Nabi Muhammad diutus Allah ke bumi ini 2. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya. Siapa?
kalau sebut Rasulnya satu berarti Nabi Muhammad. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Dua, al-huda dan dinul haq, petunjuk, yaitu Al-Quran. Ternyata al-huda atau hidayah, petunjuk ini untuk seluruh manusia. Hudal linnas. Jadi hidayah nggak melulu di pengajian. Hidayah bisa masuk di kafe, di bar, di tempat maksiat. Bisa orang dapat hidayah di sana. Hidayah bukan eksklusif milik orang Islam, milik non-Islam pun bisa. Kejadian nyata itu di Jordan. Di Jordan itu kalau merayakan Maulid itu besar-besaran. Seperti begini, benar-benar ramai. Bahkan ada pasang petasan, bangkai. Tiba-tiba salah satu petasan ini nyasar kena anak Nasrani, anak Kristen, sampai sakarat. Dibawalah anak ini ke rumah sakit yang terhebat di Jordan. Begitu dibawa, semua dokter dari sekian rumah sakit tidak sanggup ngobatin anak ini, mati. Si ibu yang non-Islam berteriak, "Hei Muhammad, tersebab hari lahirmu inilah anakku jadi korban. Mana buktinya kalau engkau seorang Rasul?" Jadi kalau bahasa kita lagi robitok, ya. Lagi ngomong kepada Muhammad. Mana katanya kamu memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Buktinya anakku mati. Tidak lama kemudian itu anak bangun dari siuman, sehat, segar, bugar. Mama, tadi datang laki-laki tampan, dia bernama Muhammad, utusan Allah. Dia mengelus-elus tubuhku, lalu tubuhku akan sembuh. Jadi hadirnya Muhammad Rasulullah juga kepada orang non-Islam. Sampai anak itu sembuh, sampai satu keluarga lah masuk. Jadi ruh semua manusia itu tercipta dari ruh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah menciptakan ruh semua manusia dari ruh Muhammad Rasulullah SAW, ruh ini dikumpulkan di alam azal. Quran menyebutnya mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin Anda semua ingkar kepada nikmat Allah padahal kamu dulunya semuanya mati. Fa ahyakum, aku Allah menghidupkan kamu semua. Kedengaran suara saya. Lalu Allah menghidupkan kamu semua, hidup. Tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan, mati. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali, hidup. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu semua nanti kembali kepada Raji'un. Kembali. Qalu ahyaytanat nataini wa abtanat nataini.
Di dalam Al-Quran direkamlah perkataan orang-orang yang mengatakan kami dihidupkan 2 kali dan kami dimatikan 2. Mati pertama itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan Ad-Dahar. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah eksis, pernah datang, pernah ada atas insan? Apa itu insan? Ruh, arwah. Ini pesantren kilat, jadi langsung jadi. Bukankah pernah datang, pernah ada atas insan? Apa itu insan? Ruh. Satu masa dari beberapa masa, nggak tahu. Belum ada bulan, nggak ada tahun. Lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu tidak ada sesuatu yang bisa disebut atas si insan tadi. Berarti dia masih arwah. Itulah yang disebut mati pertama alam arwah. Untuk apa dikumpulkan Allah di alam arwah? Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin Allah mengumpulkan sesuatu tanpa ada peristiwa yang terjadi. Ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf 172-173. Wa akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahu wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Waktu Allah mengumpulkan arwah nih yang nanti casingnya beda-beda, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Islam, itu nanti. Ingatlah ketika Allah mengambil keturunan Adam dari sulbi mereka. Tulang sulbi itulah satu-satunya bukti, salah satu bukti kebesaran Allah. Biar itu jasadnya dibakar, dibuang ke laut yang tetap utuh sulbi. Kan ada saudara kita non-muslim kan mati dibakar, dibuang ke laut, itu sulbinya Pak, itu utuh, nggak hancur. Ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil kesaksian atas jiwa arwah mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu semua, wahai arwah. Tuh. Ini belum ada, belum casingnya belum ada. Bukankah aku ini Rabbul Alamin? Bukankah aku ini Allah, pencipta alam semesta, pengatur kamu, pembina kamu? Rabbin Nas. Qul a'udzu Rabbin Nas, Tuhan pencipta manusia, pembina, pendidik, pengatur. Itu pertanyaan Allah membuat kesaksian kepada arwah yang disebut mati. Tidak ada satupun ruh arwah yang menyanggah, menolak. Semua jawabannya sama. Bala syahid. Nah, si Acong, si Mimin, si Potak, si Ahok, itu yang nanti itu pernah ngomong begitu, Pak. Tentu ya Allah, kami mengakui Engkau Tuhan kami, bukan tepekong, bukan segala macam. Itu semua arwah dimana. Maka ruh itu dinamakan Ruhul Qudsi. Ruh Kudus, Roh Kudus.
Ya bahasa gampangnya roh kudus. Ruhul Qudus itu ruhnya suci, bersih. Nggak kenal apapun, siapapun, yang dia kenal cuma satu, Allah. Maka dia menjadi tiflul ma'ani, bayi rohani. Bukan bayi jasad. Belum ada jasad. Tiflul Ma'ani. bayi rohani. Kalau bayi, ya punya mata, punya hidung, punya anggota tubuh. Itu aslinya kita itu. Maka saat itulah ruh itu sudah muslim. Sudah apa? Muslim. Buka surat Ali Imran 83, 84, 85. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Semua makhluk yang di langit dan di bumi muslim, tunduk, patuh kepada Allah. Baik secara sukarela maupun terpaksa. Ya, kita buktikan. Cari manusia yang non-muslim. Bisa gak dia menolak ketika matahari terbit? Bisa mencegah kalau matahari udah terbenam? Itu namanya tunduk kepada sunnatullah, aturan Allah yang ada di jagat ini, gak bisa diingkari. Itu namanya muslim. Makanya ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun, Musa, aku ini Tuhan. Mari kita buktikan. Hei rakyatku, kau minta apa dari aku? Aku ini Tuhan. Nanti lahir Fir'aun berikutnya. Fir'aun, kami minta gandum. Awal, kirim gandum. Buktikan, aku Tuhan. Fir'aun itu bukan nama, Pak, gelar. Fir'aun, jadi kan ada Hamengkubuwono tuh, Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono. Itu kayak begitu gelar. Jadi nggak mustahil muncul sifat Fir'aun itu pada diri suami ketika dia sudah merasa diri besar. Kamu tuh bisa apa sih istri? Anak. Kalau semuanya kan aku yang kasih makan. Kalau bukan aku yang makan, siapa yang kasih makan? Fir'aun. Ngarakunya. Ada doa Kanjeng saya itu kan Fir'aun gimana saya tadi? Nah, jadi Fir'auni nafsi. Iya, itu diri itu Fir'aun. Jadi sifat Fir'aun itu pasti melekat. Musa cerdas, baik kalau engkau Tuhan. Ini matahari lagi terbit. Coba kau pindahkan ke sebelah barat. Silakan. Kalau kau bisa, aku beri. Yang nggak sanggup. Ya, berarti dia tunduk. Tunduk itu Islam. Gitu. Tunduk itu Islam. Makanya Quran mengatakan semua makhluk yang di langit dan di bumi tunduk kepada Aslam itu tunduk. Makanya ketika Rasulullah bersabda begini, makanya kalau nggak tahu akarnya bingung. Ana minallah wal muslimuna minni. Itu hadis. Aku diciptakan dari Allah, artinya akulah ruh yang pertama Allah ciptakan. Orang muslim itu tercipta dari diriku. Muslim di situ bukan muslim jasadnya, muslim ruhnya. Nyambung. Wal muslimuna. Nabi nggak mengatakan wanas gitu. Manusia semua dariku, enggak. Ana minallah, hadis surat Imam Baihaqi. Wal muslimuna minni. Aku dari Allah, aku diciptakan ruhku dari Allah. Tadi kan sudah. Sedangkan orang muslim tercipta dariku. Artinya apa? Ruh semuanya sudah muslim semua. Makanya ada benang semua ruh itu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada benang, itu wajar.
Dia nggak belajar robito. Kita itu orang tarekat. Sebenarnya robito itu sudah ada sejak kita kecil. Bu, Pak, kalau lagi kecil diganggu sama orang yang kita panggil orang terdekat kita, Mak, Bapak, duluan itu anjing. Anjing gonggong. Pasti waktu kecil kita nggak manggil Allah. Makanya orang-orang yang anti harus ke Allah aja, nggak boleh ke yang lain, syirik itu. Nah waktu kecil itu kalau kita diganggu, kita robitohnya ke orang yang paling kita cintai. Coba diganggu, ngalamin kecil gak sih? Ngalamin nggak? Pasti kan kalau kita kecil diganggu tuh nggak nyebut ya Allah tolong, nggak ada. Ma, tolong, kan begitu. Bapak, tolong. Itu disebut robito itu robito. Nah, kepada guru rohani kita, pengersa apa disebut mursyid. Kalau mursyid itu bukan fisik, jasad, nur. Jangan salah artikan. Kalau wali, figur. Kalau wali itu figur, fisik, jasad. Di antara sekian wali ada yang disematkan nur Allah. Saya ulang lagi, kalau wali itu figur manusia, fisik manusia. Di antara sekian wali ada yang Allah sematkan nurnya, maka disebut waliyan mursyid. Jadi ketika si wali ini wafat, nurnya itu nggak wafat, terus membimbing. Orang kafir aja bisa didatangi Rasulullah sampai masuk Islam. Masuk Islam satu keluarga itu, sembuh itu total itu. Masih banyak bukti. Itu ruhnya nyambung dengan Rasul. Nah, sudah berjanji disebut tiflul ma. Ibarat air ini harus ada wadahnya. Ruh harus ada wadah. Allah ciptakanlah jasad dari tanah, air, api, udara. Dilengkapi lagi akal sama syahwat.